Durian adalah nama tumbuhan tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara, sekaligus nama buahnya yang bisa dimakan. Nama ini diambil dari ciri khas kulit buahnya yang keras dan berlekuk-lekuk tajam sehingga menyerupai duri. Sebutan populernya adalah Raja dari segala buah, King of Fruit. Durian adalah buah yang kontroversial, meskipun banyak orang yang menyukainya, tetapi sebagiannya kurang menyukai dengan aromanya. Tumbuhan dengan nama durian bukanlah spesies tunggal tetapi sekelompok tumbuhan dari genus Durio. Namun, yang dimaksud dengan durian tanpa imbuhan apa-apa biasanya adalah Durio zibetinus. Jenis-jenis durian lain yang dapat dimakan dan kadangkala ditemukan di pasar tempatan di Asia Tenggara diantaranya adalah durian montong adalah salah satu jenis durian unggul yang banyak diminati untuk dibudidayakan. Durian montong memiliki kulit buah yang tipis sehingga lebih banyak memuat buah dan lebih besar, daging yang tebal mencapai 2,53 cm, warna daging buah yang kuning emas membuat durian ini menarik, ditambah dengan baunya yang harum dan biji buahnya yang tipis, membuat orang semakin tertarik. Selain unggul secara genetis, durian montong juga relatif mahal yaitu antara 40.000 sampai 65.000 per kilo. Mahalnya harga durian montong banyak mendorong orang untuk membudidayakannya. Namun, tanpa dibekali pengetahuan tentang teknis budidaya yang baik, tak jarang petani memperoleh hasil panen yang kurang maksimal. Oleh karena itu, kita akan berbagi bagaimana cara teknik budidaya durian montong yang baik. Pertama, pembuatan lubang tanam. Lubang tanam dibuat dengan ukuran 100 cm x 100 cm x 70 cm. Tanah yang sudah digali dicampur pupuk kandang dengan perbandingan 1:3, yaitu 1 bagian pupuk kandang dicampur dengan 3 bagian tanah. Setelah tanah tercampur rata, masukkan kembali ke lubang tanam, biarkan 15-30 hari setelah itu ditanam. Perlu diperhatikan cara penanaman lubang yang akan ditanam tanaman harus lebih tinggi dari permukaan tanah asal. Kedua, jarak tanam. Jarak tanam yang ideal untuk durian montong adalah 10 meter x 10 meter atau 12 meter x 10 meter dengan batas tanah berjarak 5 meter. Jarak 12 meter adalah jarak tanaman yang membujur ke utara selatan agar tanaman dapat sinar matahari lebih leluasa. Ketiga, pemupukan. Pemupukan dapat dilakukan dengan cara membuat lubang berbentuk lingkaran dengan kedalaman 20 cm yang berada di luar tajuk terluar. Dengan cara ditaburkan merata di dalam lubang kemudian ditutup kembali supaya tidak menguap. Waktu pemupukan setelah umur setahun yang terbaik adalah diberikan pada saat awal musim hujan sedangkan pada pemupukan kedua diberikan pada saat akhir musim hujan. Pupuk yang diberikan adalah pupuk NPK Mutiara 16 pukul 16-16. Pada tahun pertama umur tanam 3 bulan dipupuk dosis 150 gram tanaman, umur 6 bulan dosis 200 gram tanaman dan umur 1 tahun dosis 250 gram tanaman. Pada tahun kedua, berikan pupuk kandang 2 karung dengan pemberian NPK Mutiara dosis 300 gram tanaman pada umur 1,5 tahun dan dosis 350 gram tanaman pada umur tanaman 2 tahun. Pada tahun ketiga diberikan pupuk kandang 3 karung dan NPK Mutiara dosis 500 gram tanaman pada umur 2,5 tahun dan kilot tanaman pada umur tanaman 3 tahun. Sedangkan pada tahun keempat, berikan pupuk kandang 4 karung dengan dosis pemupukan NPK Mutiara 2,5 kilo pada umur tanaman 3,5 tahun dan 3 kg pada umur tanaman 4 tahun. Pada saat tahun kelima diberikan pupuk kandang 5 karung dengan dosis pupuk NPK Mutiara 4 kilo pada umur 4,5 tahun dan 5 kilo pada umur tanaman 5 tahun. Untuk tahun ke-6, diberikan pupuk kandang 6 karung dengan pemberian NPK Mutiara 6 kilo pada umur 5,5 tahun dan 8 kilo tanaman pada umur 6 tahun. Pada tahun selanjutnya dapat menggunakan pupuk sesuai kebutuhan kesuburan. Keempat, pemeliharaan tanaman. Pada tahun pertama dan kedua yaitu, penyiraman biasanya dilakukan 1 hari sekali atau 2 hari sekali dilihat kondisi tanah sekitar tanaman. Jika tanah di sekitar dalam waktu 2 hari kering maka penyiraman dilakukan 1 hari sekali di waktu pagi atau sore hari. 1 batang tanaman dapat disiram 5 liter air dan dapat pula dicampur dengan rendaman pupuk kandang yang telah direndam 1 bulan sebelumnya. Durian mulai belajar berbuah pada saat usia 5 tahun. Untuk pembuahan pertama dapat dibuahkan 5-10 butir, kemudian tahun selanjutnya dapat dibuahkan 10-20 butir dan seterusnya. Kelima, penanggulangan hama dan penyakit. Pengendalian hama dapat dilakukan dengan tindakan penggunaan insektisida secara preventif guna pengendalian hama berupa apis, semut, belalang dan ulat yang sifatnya merusak dan menghambat pertumbuhan tanaman. Hal ini dilakukan secara rutin 1 minggu sekali ke seluruh bagian tanaman. Adapun pestisida yang dapat digunakan seperti Fastak, Decis dan Matador sesuai dengan dosis anjuran penyemprotannya. Jika ditemui buah durian berlubang dan mengeluarkan cairan kental maka pengendalian dengan cara mencelupkan kapas pada pestisida kemudian masukkan ke dalam lubang yang terserang dan ditutup pantek dengan kayu. Pengendalian cendawan fungi yang merusak pucuk daun dan batang hingga busuk dapat menggunakan fungisida yang ditambah dengan pestisida dan dapat dilakukan seminggu sekali sesuai anjuran pemakainya bila di waktu musim hujan. Adapun jenis fungisida yang digunakan seperti Antrakol, Bresten dan Ditanae atau dengan merek dagang lainnya. Sumber, cybex.pertanian.go.id